Pagi anak-anak ibu yang baik. Apa kabarnya Ibu? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kurang suatu apapun, agar pembelajaran daring kita dapat berjalan dengan baik dan anak-anak ibu juga tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ketua kelas, Ijai, apakah semuanya hadir, Nako? Siap, hadir, Bu. Oke, bagus. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai teks berita. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu pengertian dari berita? Coba, Nur. Berita adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan bentuknya faktual, hingga tidak bisa direkayasa dalam penyampaiannya. Dapat disampaikan melalui media cetak atau media elektronik secara tepat dan akurat. Adapun kompetensi dasar yaitu dari 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, menentukan gagasan pokok pada teks berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur berita 5W ditambah 1H dengan tepat. Yang ketiga, menyusun ringkasan berita. Dan yang keempat, mempresentasikan teks berita. Dalam gagasan pokok, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu ciri-ciri dari gagasan pokok. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 5W ditambah 1H, yaitu what, when, who, where, why, dan how. Supaya lebih gampang dia, Naku, pengertiannya dalam bahasa Indonesia kita buat adik simbang. Apa itu adik simbang? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Bagus kalau anak-anak ibu sudah paham. Sebelum ibu lanjutkan, ibu mau bertanya dulu. Siapa tadi yang masih ingat? Apa itu ciri-ciri gagasan pokok? Saya, Bu. Siapa ini? Sri Asih? Iya, Bu. Ciri-ciri gagasan pokok adalah biasanya berupa satu kalimat lengkap, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, mengandung topik permasalahan, dan dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Iya, betul. Berarti bagus ya untuk anak Ibu Sri Asih. Siapa yang tahu apa tadi unsur-unsur dari berita? Yang bisa? Izin Linet, Bu. Oh, coba Linet. Unsur berita adalah 5W 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau lebih disingkat dengan adik simba. Baik, untuk sekarang Nakku, Ibu mau bentuk kelompok. Kelompoknya sama seperti yang sebelumnya ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ini kelompok yang pertama, Sri Asih, Rey, Yosi, Nur. Kelompok yang kedua, Ijai, Linet, Raskita, dan Elia Siani. Kelompok yang ketiga, Yamaduhu, Kaidir, Putri ya. Ini yang menjadi kelompok ketiga. Jadi kelompok pertama itu kita buat kelompok matahari. Kelompok yang kedua, kelompok teratai. Dan kelompok yang ketiga kita buat kelompok bunga. Jadi silahkan kalian diskusi kelompok itu melalui WA kalian, WA kelompok kalian. Sekarang silahkan kalian perhatikan kembali teks berita
yang Ibu sharekan ini. Oke, silahkan anak-anak Ibu perhatikan, baca dan dipahami teks beritanya. Setelah itu, Anda diskusikan. Yang pertama, tentukanlah gagasan pokok dari teks berita. Yang kedua, tuliskanlah unsur-unsur berita. Dan yang ketiga, tuliskanlah ringkasan dari teks berita tersebut. Ingat ya Nago, sewaktu diskusi kelompok, Ibu tetap menilai kamu baik dari segi sikap, kedisiplinan, dan kerjasama yang baik. Silakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang sudah selesai, boleh langsung Anda tunjuk tangan. Silakan. Coba kelompok 2 dulu. Kelompok teratai. Ayo Linet, silakan aku. Saya Linet dari kelompok teratai. Gagasan pokok teks berita tersebut, paragraf pertama, seorang oknum memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya. Paragraf 2, oknum tersebut ternyata bukan PNS atau pegawai negeri sipil DKI, tapi oknum VKDM. Paragraf 3, Bejo Haryanto menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Paragraf 4, pemilik kedai hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Unsur-unsur beritanya, 1. Apa? Seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. 2. Siapa? Bejo Haryanto. 3. Di mana? Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 4. Kapan? Minggu 20 September 2020. 5. Mengapa? Oknum beralasan habis patroli dan ingin makan di tempat. 6. Bagaimana? Oknum mengaku bahwa ia adalah petugas dan menentang pemilik kedai untuk melaporkannya pada petugas Pemprov DKI Jakarta. Oke, bagus ya Nago. Kelompok Matahari yang menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Saya Bu. Nah, coba Reng. Unsur-unsur beritanya, what? Seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Bejo Haryanto. Where? Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. When? Minggu 20 September 2020. Why? Oknum beralasan habis patroli dan ingin makan di tempat. How? Oknum mengaku bahwa ia adalah petugas yang menantang pemilik kedai untuk melaporkannya pada petugas Pemprov DKI Jakarta. Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba kelompok yang terakhir. Kenalkan, nama saya Putri Mina dari kelompok Bunga. Hasil dari diskusi kami ialah gagasan pokok teks berita pada paragraf 1, seorang oknum memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayani. Paragraf 2, oknum tersebut ternyata bukan pegawai negeri sipil DKI tapi oknum FKDM. Pada paragraf 3, Bejo Haryanto menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Dan pada paragraf keempat, memiliki kedai hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Terima kasih ya untuk kelompok yang ketiga. Berarti Nago, dari hasil presentasi kalian tadi, semuanya hasilnya sudah bagus. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur beritanya, dari situ kita akan dapat menuliskan kembali isi dari teks berita tersebut. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, bagus. Kalau memang sudah jelas, untuk evaluasinya itu sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kita, ya. Kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita terima pada hari ini supaya anak-anak Ibu lebih paham dia dalam menerima dan menyampaikan berita supaya Anda tidak menjadi korban dari berita hoax. Dan untuk penugasan di rumah, silahkan Anda baca materi kita selanjutnya mengenai teks eksposisi. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Oke, anak-anak Ibu, selamat siang.